Jangan menempatkan kekecewaanmu lebih dari Tuhan. Begitu kamu tempatkan segala sesuatu lebih dari Tuhan, maka yang masuk adalah roh jahat. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 alasan kenapa kita perlu menyembah Tuhan. 3 alasan why we have to worship God. Yang pertama, kita menyembah Tuhan karena dia memang layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kata tidak terduga, tidak terbatas, tidak terselami, tidak sesembunyi. Kebesarannya sangat luar biasa. Dialah Raja segala raja, Allah segala Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang awal tidak ada lagi selain daripada Dia. Dia pencipta segala sesuatu. Inilah alasan kenapa kita menyembah Dia. Kenapa kita harus tukarkan dengan sesuatu yang sementara, tidak sebanding. Anda menukarkan Tuhan dengan uang, Anda menukarkan Tuhan dengan hobimu, Anda menukarkan Tuhan dengan Allah yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling berkuasa. Saya buktikan. Suatu kali ketika saya, ini tahun 2006, baru pulang dari Australia dan baru saja tinggal di Indonesia bersama istri. Saya mengembalakan gereja di kota Bandung. Dan saya selalu open HP saya kalau ada orang yang meminta didoakan ataupun konseling dan lain sebagainya, pelayanan pelepasan. Suatu kali ketika saya sedang mempersiapkan firman di malam minggu, ketahuilah semua orang senang dengan malam minggu. Tapi malam minggu buat pendeta stres. Karena harus mempersiapkan firman buat di hari minggu. Sekedar bocoran. Rahasia pendeta. Makanya kalau malam minggu pendeta pasti banyak pikiran. Untuk persiapkan firman Tuhan. Kayak Ibu Heni kemarin juga persiapan firman Tuhan di malam minggu. Saya persiapkan 2 materi firman Tuhan di malam minggu. Nah, lagi persiapan malam minggu. Jam 2 malam. Saya ditelepon sama sekretaris salah satu gereja. Dan berkata begini, Pak Jojo, saya coba hubungin beberapa pendeta gak diangkat. Ya jelas, sekarang jam 2. Kamu telepon waktunya dong. Jangan ngomel kalau gak diangkat. Iya, masalahnya pendeta saya kesurupan Pak Jojo. Dia pukul alat-alat musik, dia banting bangku-bangku. Bisakah Pak Jojo datang ke gereja saya, sekretaris gereja? Waduh, sebentar saya ulang. Siapa yang kesurupan? Pendeta atau jemaat? Pendeta. Hah? Aduh, pendeta kesurupan. Kemudian saya bilang, oke, saya minta alamat. Dan kemudian saya datang. Wah, waktu saya datang itu pendetanya matanya merah. Langsung menatap saya dengan penuh amarah. Dan saya berkata, dalam nama Yesus, tenang dan diam. Yang saya lakukan adalah saudaraku, ambil gitar dengan kunci serba terbatas. G terbatas, A minor terbatas, D minor terbatas, E minor terbatas. Saya tahu ketika Tuhan ditinggikan, hadiratnya datang, kuasa kegelapan pasti akan menyingkir. Saya pertama mengikat, kenapa mengikat? Supaya dia jangan pukul saya. Kalau saya main gitar dia pukul saya memar-memar, kan gak cocok. Pendeta pukul pendeta. Dalam nama Yesus diam. Ambil gitar, kemudian nyanyi. Saya nyanyi lagu saudaraku. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Wah, langsung gaya macan keluar. Dia mulai cabik-cabik saya. Kayak di depan kaca gitu. Gak bisa. Saya berkata, roh jahat, pergi. Geletak jatuh, jebret. Kemudian selesai nyanyi, saya suruh dia minum. Saya bilang, Bapak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta kerasukan? Beberapa kali saya melayani. Bukan jemaat yang kerasukan, pendeta yang kerasukan. Apa Bapak Pendeta buka celah? Dia cerita. Dia buka celah, kepahitan, kecewa. Kemudian akhirnya roh jahat masuk dalam dirinya. Tapi saya melihat begini saudaraku. Saul saja yang diurapi Tuhan bisa kerasukan. Apalagi kita. Seorang yang diurapi bisa kerasukan. Apalagi kita. Makanya di sini jangan menempatkan rasa pahitmu lebih dari Tuhan. Jangan menempatkan kekecewaanmu lebih dari Tuhan. Begitu kamu tempatkan segala sesuatu lebih dari Tuhan, maka yang masuk adalah roh jahat. Kenapa orang Kristen bisa dihipnotis? Karena buka celah. Seharusnya singa itu cuma mengaung-ngaung.
Seperti gigi ompong yang tidak pernah bisa mencabik. Seperti tadi, orang yang kerasukan itu berusaha untuk cabik, saya nggak bisa. Karena ada pelindung darah Kristus. Karena ada perisai Kristus. Tapi kenapa sampai dia bisa menyentuh kita? Kemungkinan ada celah. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.